Ya Tuhan, kami adalah milik-Mu, karena Engkau telah membeli kami dengan menebus kami melalui kematian-Mu. Engkau membayar harga yang mahal, supaya kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan segala kesia-siaan, supaya kami menjadi milik Tuhan dan menghamba kepada Tuhan dalam kebenaran. Tariklah kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan, supaya kami merasakan hangatnya dada kasih-Mu, dan kami mendapatkan berkat dari curahan anugerah-Mu. Firman Tuhan yang hendak kami baca berikut ini, berilah kami pencerahan. Juga untuk anak-anak kami, berkatilah mereka dalam kelas bersama dengan para pengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat yang ke-8. Kita hendak membaca, sesudah saya membaca satu kali, kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mendengar istilah suci hati, ya di wilayah keagamaan, saya yakin itu sudah merupakan jargon atau semboyan yang sangat sering kita dengar tentang kesucian hati, kesucian hati. Apakah kita masih serius untuk memperhatikan? Bahasa Indonesia bagus sekali, memperhatikan artinya apa, saudara? Membuat itu masuk dalam hati. Ada firman tentang hendaklah kita suci hati. Apakah kita masih serius memperhatikan itu? Apakah kita masih berminat untuk belajar bagaimana itu suci hati? Dan apa sih hebatnya? Apa enggak lebih praktis dan menyenangkan kalau firman berkata berbahagialah orang yang banyak rezekinya? Lebih menarik daripada berbahagialah orang yang suci hati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, supaya kita berminat, saya hendak menguraikan firman ini dari kalimat akhir ayat tersebut. Sebelum kita menguraikan apa itu hati yang suci, kita melihat berkat bagi orang yang suci hatinya. Apa yang Tuhan janjikan untuk mereka yang suci hatinya dalam ayat yang ke-8 ini? Mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah. Apakah istimewanya melihat Allah? Apakah saudara dan saya rindu untuk melihat Allah? Di dalam Mazmur, pemazmur berkata, kapankah aku melihat Engkau, ya Allahku? Siang malam aku menangis karena orang-orang mengejek aku. Di manakah Allahmu? Ya Tuhan, di manakah Engkau? Kapankah aku dapat melihat Engkau? Apa kita merindukan untuk melihat Tuhan? Apa berkatnya? Apa artinya melihat Allah? Yang pertama, apa artinya kalau saudara berkata kepada seorang dokter, "May I see you, dokter?" Apa maksudnya kalau kita bilang, "May I see you, dokter"? Apa kita cuma mau lihat dia, pandang dia, wajahnya begitu? Maksudnya apa? Saudara pernah bilang gitu? Saudara appointment, "May I see the doctor, please?" Saudara mau apa kalau bertanya seperti itu? Mau apa? Minta diizinkan supaya saudara bisa bertemu dengan sang dokter itu. Marilah kita melihat apakah ada hal yang lebih penting dan berkat yang lebih besar daripada diizinkan masuk untuk beraudiensi, masuk untuk menghadap kehadiran Tuhan. Yohanes, Rasul itu ketika dia sudah lanjut usia, dia menulis, dia berkata, di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, saya bacakan saja supaya saudara jelas dan tidak keliru juga kita menyebutkan.
dikatakan, sebentar ayatnya saya di sini. Ada yang bisa membantu saya? Dikatakan kita akan berjumpa dengan Tuhan dan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Satu Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, waktu Dia datang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia diubahkan, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Untuk apakah kita percaya Tuhan? Untuk apa kita melakukan begitu banyak tunjuk firman Tuhan? Kita menempuh kehidupan kita di dunia ini. Untuk apa, saudara-saudara? Tidak lain, tidak bukan. Kita mengharapkan pada suatu hari kita diterima oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita di dalam Dia, kita diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Berarti kita boleh masuk bersama dengan Dia. Kita bukan lagi seperti hamba, tapi Tuhan katakan, engkau adalah anakku, dan anak boleh tinggal selama-lamanya dengan Bapa di sorga. Saudara, siapakah yang boleh tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di sorga? Hanya orang-orang yang suci hati. Di dalam kitab Wahyu, pasal-pasal yang terakhir dikatakan, sebab tidak ada yang najis yang boleh masuk ke dalam sorga. Berbahagia orang yang suci hatinya. Berkat yang pertama adalah mereka boleh melihat Allah, diterima di hadirat Allah. Apakah gunanya kita hidup di dunia? Apakah artinya kita berbakti? Saudara belajar banyak hal. Kalau kemudian pada hari terakhir Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapan hadiratku. Kamu tidak boleh masuk menghadap hadiratku. Apa artinya? Semuanya. Jadi berkat yang terpenting justru adalah melihat Allah. Itu yang pertama. Tapi itu adalah hal-hal yang eskatologis. Kemudian hari, pada hak kekekalan kelak. Saya hendak mengajak saudara melihat berkat melihat Allah dalam hal-hal yang praktis. Melihat Allah berarti juga melihat penyertaan Allah. Bahwa Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita. Dalam Alkitab dicatat suatu peristiwa di kitab Raja-Raja. Seorang nabi pengganti Elia yaitu Elisa, dia menjadi berkat untuk Israel. Israel sedang diancam oleh musuh, hendak diserang, tapi Tuhan selalu memberitahukan rencana musuh kepada Elisa terlebih dahulu. Sehingga semua manuver musuh itu, rencana-rencana dan strategi militer sudah terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak Israel, oleh karena Allah memberitahukan kepada Elisa. Raja Aram, pihak musuh itu menjadi bingung dan mereka pikir tentu ada mata-mata di tengah-tengah mereka. Mengapa semua strategi kok ketahuan terlebih dahulu? Tetapi anak buah raja itu berkata, bukan baginda, melainkan Elisa, hamba Allah itu, yang memberitahukan kepada Raja Israel semua yang baginda katakan di dalam ruang tertutup. Oleh sebab itu kemudian raja itu pikir, kalau begitu nomor satu yang harus kita singkirkan adalah Elisa. Dia mengirim pasukan yang besar, bersenjata lengkap, mengepung ibu kota. Waktu seorang hamba Elisa, muridnya lah katakan begitu, melihat pengepungan itu, dia sangat takut. Dia berkata kepada Elisa, Bapak, celakalah kita, pasukan musuh mengepung kita begitu kuat. Saudara nanti pulang boleh baca dalam kitab Raja-Raja yang kedua, pasal yang ke-6. Elisa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan,
bukakanlah mata hambaku ini. Lalu Tuhan menjelikan mata hambanya. Lalu apa yang dia lihat? Ternyata yang dilihat sekarang bukan pasukan musuh yang mengepung ibu kota, tetapi ada pasukan malaikat Allah yang mengelilingi mereka. Saudara, mengapa Elisa begitu tenang di dalam keadaan yang begitu penuh ancaman? Tidak lain karena dia mendapat anugerah melihat Allah, melihat penyertaan Allah, melihat kuasa Allah dihadirkan untuk melindungi dan memelihara orang yang berkenan kepadanya. Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilan berada di kota Korintus. Saudara baca dalam kitab Rasul-Rasul, dia mendapat perlawanan yang keras di sana. Malam harinya Tuhan menyatakan diri kepada Paulus. Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 18, janganlah takut, tetaplah beritakan firman, sebab aku menyertai engkau. Saudara lihat, inilah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Allah memperlihatkan hadirat penyertaannya kepada mereka. Apa kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup? Bingung, tidak tahu harus bagaimana. Kita mengalami ketakutan, tapi Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang yang dia berkenan menurut kriteria pasal 5 ayat ke-8 dari Injil Matius ini. Melihat kemuliaan Allah juga berarti melihat keindahan Allah, melihat keistimewaan Allah. Ada sebuah lagu yang barangkali saudara-saudara sudah kenal, Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Dalam bahasa Indonesia lirik bagian chordnya dikatakan begini, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia jadi suramlah dalam cahaya kemuliaannya. Kalau kita melihat Allah, kita melihat keindahan Allah, kita tidak terpesona oleh kemuliaan duniawi ini yang sebetulnya fana belaka, akan sirna, akan musnah. Suatu hari Bu Ratna lihat di TV selebritis, orang-orang yang kaya raya. Mereka begitu banyak uang sampai bingung tidak tahu mau pakai bagaimana uangnya. Lalu mereka mencari kebahagiaan dengan hal-hal seperti ini. Saudara bayangkan, dia pakai cat kuku, bukan cat kuku yang bisa beli di toko sembarangan, tapi cat kuku yang dibuat dari serbuk-serbuk emas. Dia cat kukunya dengan serbuk emas. Dia kemudian pakai semacam bedak atau apa dari serbuk berlian atau serbuk mutiara. Saudara lihat, orang-orang yang mencari kepuasan hidup dari hal-hal seperti itu. Tetapi kita tahu kalau kita jujur dan ngomong apa adanya, akhirnya semua itu cuma fana belaka, sia-sia. Tetapi orang yang mengerti melihat Allah, mengerti kemuliaan dan keindahan Allah, semua itu menjadi pudar. Ada hal-hal tersebut, syukur. Tidak ada, tidak menjadi masalah. Kita memiliki yang paling berharga di dalam hidup ini, yaitu Allah sendiri. Itulah berkat-berkat antara lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang suci hatinya. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan memperhatikan hati. Tidak pernah berubah prinsip ini. Sepanjang Alkitab, sepanjang zaman, sepanjang sejarah ada manusia, Tuhan menetapkan prinsip, aku lebih melihat hati daripada segala hal yang lain. Tidak melihat yang di luar, tapi mencari kondisi hati. Tuhan menyoroti hati, tidak melihat apa yang ada di dalam otak. Bukan itu tidak perlu, hal itu perlu, saudara-saudara. Juga termasuk kita perlu belajar doktrin-doktrin, kebenaran firman Tuhan. Semua itu penting, tetapi tetap kemudian yang Tuhan lihat, sesudah kita mengerti kebenaran firman Tuhan,
bagaimana hati kita. Sebab kalau orang hanya tahu kebenaran firman Tuhan di dalam otak, tetapi tidak turun ke dalam hati, tidak memberikan dampak pada hatinya, kita sedang belajar di dalam Bible study, itu bahaya sekali. Itu membuat orang-orang menjadi munafik, menampakkan di luar seperti dia orang yang beragama, tetapi hati penuh dengan kejahatan. Semakin hari dalam dunia, semakin jelas kebenaran ini. Begitu banyak orang yang begitu fanatik dalam kehidupan beragama, tetapi hatinya penuh kekejaman, penuh tipu muslihat dan rancangan-rancangan yang jahat. Tuhan melihat hati, termasuk juga tidak hanya minta kita menampakkan hal-hal yang di luar, baik dalam melakukan hal-hal yang kelihatan baik, atau dalam hal yang tidak melakukan hal-hal yang kelihatan buruk. Tidak membunuh itu baik. Di antara kita tidak ada pembunuh, bukan. Tetapi bukan berarti itu sudah pasti beres. Sebab Tuhan berkata, kamu sudah mendengar firman berkata, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, orang yang marah kepada saudaranya, dalam artian begitu penuh kebencian, dia sudah sama seperti orang yang membunuh. Di dalam surat Yakobus dikatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, dalam surat Yohanes maksud saya, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Saudara melihat, Tuhan melihat ke dalam hati. Orang tidak pergi melacur, tentu baik, tetapi itu tidak menjamin bahwa segala sesuatu sudah beres. Sebab Tuhan berkata, kamu sudah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat seorang perempuan, tentu dalam artian yang bukan istrinya, melihat dengan penuh nafsu dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Tuhan melihat ke dalam hati, bukan hanya hal-hal yang di luar. Oleh sebab itu, Tuhan mengutamakan hati. Mengapa Tuhan mengutamakan hati? Hari ini kita memilihkan pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 4. Karena di sana ada satu ayat yang penting. Di ayat ke-23 dikatakan, peliharalah dengan segala kewaspadaan. Apa yang harus kita pelihara dengan segala kewaspadaan? Hatimu dan hatiku. Lebih daripada memelihara kesehatan kita, lebih dari memelihara rias wajah kita, lebih daripada memperhatikan bagaimana mengelola harta benda kita, Tuhan berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab apa? Sebab dari dalamnya lah, dari situlah mengalir segala sungai kehidupan. Hidup kita akan menjadi baik atau tidak baik, itu adalah dari dalam hati kita. Alkitab memberitahukan bahwa hati adalah pusat kepribadian seseorang yang asli, yang sesungguhnya. Dari dalam hatilah kita berpikir, kita berkemauan, kita beremosi. Hari ini ada lagu yang bagus. Kita mau menyembah Allah, lalu dikatakan with all our praise, you alone, Lord. Itu berarti dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Dari dalam hati kita, saudara-saudara. Karena hati itu yang terpenting. Kita suruh anak kita datang ke gereja, ikut dengan kita. Tapi kalau hatinya tidak ikut, itu semua menjadi sia-sia. Selalu di Grace School ini menjadi hal yang serius. Karena hampir setiap keluarga kita masih punya anak-anak di bawah umur. Sementara para ahli sudah menyelidiki sekitar 80% sampai bisa 90% saudara, anak-anak dari keluarga Kristen yang mula-mula pada waktu anak-anak sampai usia remaja masih ikut kita gereja. Waktu mereka masuk college, waktu mereka masuk universitas, mereka tidak mau lagi peduli kepada Tuhan. Itu artinya apa?
Di luar mereka kelihatan oke lah, karena ada papa mama, dia datang ke gereja ikut dengan kita, tapi hatinya tidak didapatkan oleh Tuhan. Itu menjadi sia-sia. Karena hati adalah kepribadian yang asli, pusat kehidupan. Mengapa hati yang Tuhan perhatikan? Karena hati adalah akar dari semua persoalan dan segala masalah kesulitan kita. Kalau kita mengalami banyak kesulitan, jangan cari penyebabnya di luar, tapi persoalannya ada di dalam hati kita. Tuhan berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Waktu Tuhan dan murid-murid sedang dikritik karena makan tidak cuci tangan. Orang Farisi itu menguraikan firman Tuhan, mencoba begitu ketat mematuhi firman Tuhan dengan menambahkan aturan-aturan. Apa itu suci? Lalu mereka membuat juga aturan-aturan macam-macam, termasuk sebelum makan harus cuci tangan. Of course, makan cuci tangan sebelum makan itu baik, bukan? Tetapi kalau kemudian mengukur kesucian orang dari sebelum makan dia cuci tangan atau tidak, itu sangat naif sekali. Kalau kita bilang orang itu, wah, orang berdosa, kok makan tidak cuci tangan sebelumnya. Tuhan bilang, apa persoalannya? Sebab semua yang masuk dari mulut itu Tuhan katakan akan dibuang ke kamar kecil. Dia tidak menajiskan kita, tetapi yang keluar dari dalam kamu, yang keluar dari hatimu, hati-hati. Itu bisa membuat kamu suci atau membuat kamu najis. Dari dalam hati yang jahat keluar kata-kata yang jahat. Dari dalam hati yang jahat keluar keinginan-keinginan yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Timbul pencurian, sumpah palsu, hujat, bahkan sampai pembunuhan, percabulan, dan perzinahan. Itu keluar dari dalam hati. Saudara, hari ini orang mencoba menyelesaikan persoalan dunia ini dengan menyalahkan lingkungan. Lingkungan mau diperbaiki. Memang kita dibentuk oleh lingkungan. Tetapi walaupun lingkungan sudah diperbaiki, anak lahir dalam keluarga baik-baik pun bisa tetap menjadi anak yang jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa, bukan di tengah lingkungan yang buruk, betul, tetapi dalam taman yang sempurna, yang bahagia sempurna. Di situ orang menjadi jahat juga bisa. Megan kecil, baru umur 2 tahun. Dia sebetulnya dulu tidak pernah isap jempol, tapi karena lihat cicitnya suka isap jempol, sekarang dia suka isap jempolnya juga. Terutama kalau dia sedang diam-diam, dia isap jempol. Di rumah, kami selalu mengatakan kepada Megan, tidak bagus isap jempol. Saya kadang bujuk dia, mau coklat enggak? Mau coklat. Kalau isap jempol tidak dapat coklat. Lalu dia tidak isap jempol demi coklat. Tapi nanti dia isap lagi. Lalu saya bilang, Megan, dia tahu Opa tidak suka dia isap jempol. Saudara tahu? Megan itu bisa ke belakang kursi. Lalu dia isap jempol di sana. Dia bisa nungging sampai ke pelosok-pelosok untuk isap jempol. Siapa yang ajar itu? Saudara lihat. Satu hari dia naik ke kursi yang sudah sempit, dia ada di belakang saya. Saya pikir dia mau main dengan saya, kadang-kadang sebab dia naik ke atas bahu saya minta digendong. Nggak tahu dia mau ngapain ke belakang saya. Saya tahu dia mau isap jempol. Luar biasa tidak? Dia bisa tahu bagaimana cara bersembunyi untuk melakukan hal yang soroti tidak baik. Itu semua berasal dari hati. Karena apa? Bukan cuma hati Megan, tapi hati saya dan hatimu juga adalah hati yang sudah kena polusi dosa. Dan dalam diri hati kita itu ada akal-akal yang jahat. Itu kelihatan. Anak kecil begitu polos, tapi kita orang dewasa bisa menyembunyikan kejahatan kita.
Hati kita sumber persoalan, bukan lingkungan, saudara-saudara. Memang di luar ada pergaulan yang buruk, tetapi karena hati kita ada bibit keburukan, kita gampang terhanyut di sana juga. Ada orang berpikir karena kebodohan manusia, kurang pengetahuan, maka pendidikan digalakkan. Apakah kalau orang sudah pintar-pintar banyak ilmu, maka mereka tidak lagi berbuat kejahatan? Hari ini kita tahu, penjahat-penjahat kali berkali berkakak justru adalah orang-orang yang pintar-pintar. Tidak sedikit orang-orang yang bertitel melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh orang lain. Mereka bisa merancang kejahatan-kejahatan seperti itu. Hari ini harta kita bisa disedot dari mesin ATM oleh orang-orang yang pintar-pintar. Kepintaran hasil pendidikan tidak menyelesaikan masalah manusia, karena hati adalah sumber segala persoalan kita. Apa artinya hati yang suci? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa artinya hati yang suci? Dalam bahasa asli, suci itu berarti bersih. Bersih seperti kain yang kotor, lalu dibasuh, dicuci dengan sangat intensif, dia menjadi bersih. Hati kita, tadi sudah kita mengerti, cemar karena dosa. Kita boleh memiliki hati yang suci bila hati kita dicuci, dibersihkan. Firman Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Artinya marilah kita urus baik-baik persoalan ini. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, bahan penyepuh itu dari akar-akaran yang merah, seperti kalau orang bikin batik itu pakai pewarna tradisional dari akar-akar pohon, lalu direbus sampai menghasilkan warna, dicelup tidak bisa luntur. Tapi Tuhan katakan, meskipun dosamu merah seperti pewarna yang tidak bisa luntur itu, kalau kamu berperkara dengan aku mau menyelesaikan persoalan dengan aku cuci bersih, menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Saudara, tidak ada jalan lain untuk memiliki hati yang suci kecuali kita datang kepada Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Kita mengakui dosa kita, mengakui, bukan menimpakan dosa kita kepada orang lain, tapi menanggung jawab kepada aku. Inilah dosaku, bukan kesalahan istriku, bukan kesalahan suamiku, bukan kesalahan papa atau mamaku yang tidak mendidik atau menasihati aku, tapi karena kesalahanku sendiri. Selesaikan, mengakui. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dosanya, aku menyucikan dia dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hati kita disucikan. Hati yang suci juga berarti seperti cairan yang bercampur dengan kotoran-kotoran kemudian disaring, ditapis. Seperti gandum atau padi yang sudah ditumbuk, ada isi yang sudah dikeluarkan, dia perlu ditampi, kemudian sekam-sekam itu diterbangkan angin. Yang sisa adalah yang bersih, yang terpilih. Itu adalah artinya suci dalam bahasa asli. Sesudah kita disucikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dalam pertobatan pertama yang kembalikan kita menjadi manusia baru. Hari demi hari, satu lepas satu, kita mohon Tuhan menyoroti kita. Dan Tuhan melakukan itu dengan firman Tuhan, dengan banyak petunjuk, dan memberitahukan adalah hal-hal yang masih belum beres dalam diri kita. Marilah kita dengan pertolongan Roh Kudus menyingkirkan itu, menseleksi yang tidak beres, kita singkirkan supaya tinggal yang baik-baik saja di dalam hati kita. Itulah hati yang suci. Hati yang suci juga berarti hati yang murni, seperti susu yang murni, tidak campur. Di Indonesia
kalau kita mau beli susu, dulu susu perah, itu tidak mudah mendapatkan susu yang murni. Sebab orang mau untung, susu dicampur apa? Dicampur santan, sama-sama putih. Kalau kasih baby, mencretlah babynya, karena susunya tidak murni. Kalau kita mau beli madu, kita mau beli madu yang murni. Semua orang jual madu, tulis madu apa saudara? Madu murni. Mana ada bilang orang jual madu campur gitu. Mau beli kita tidak mau. Selalu tulis madu yang murni. Bu Ratna hari itu pergi ke farmer market, cari madu yang bagus katanya di sana. Beli, wah lagi kosong. Datang lagi minggu depan, masih kosong. Sampai akhirnya dapat madu murni katanya. Apa tandanya madu murni, saudara? Ciri-ciri madu murni apa? Ada banyak macam. Katanya kalau kita celup korek api dalam madu, lalu kita nyalakan, masih bisa nyala. Kalau batang korek api kita celup dalam air, dinyalakan, tidak bisa nyala. Kalau dalam madu, bisa nyala, itu salah bicara. Taruh di kertas yang masih kertas serap, kalau madu tidak nyerap, kalau air nyerap. Lalu satu lagi tes. Katanya madu murni semut tidak suka. Betul tidak? Betul ya? Nah, madu murni yang Ibu Ratna beli ini, satu hari saya lihat loh, banyak semut masuk. Heran semut itu lihai sekali. Sudah botol tutup rapat, bisa masuk sudah. Bisa dalam, bisa banyak semut. Tuhan mau hati yang suci adalah hati yang murni, tidak bercampur. Orang-orang mau untung jual madu dia campur gula. Tuhan tidak mau hati yang bercampur. Dia tidak mau hati yang bercabang. Dia mau hati yang bulat utuh diberikan kepada. Oleh sebab itu dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Saudara-saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, seluruh pikiran kita pakai untuk mencari Tuhan. Kita tidak meragukan Dia. Kalau akal budi kita merasa heran, firman Tuhan kok seperti ini, apakah Tuhan bisa berbuat salah dan sebagainya? Kita mengasihi Tuhan dengan pikiran yang murni, bukan fanatik. Artinya apa? Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada kejahatan, maka kita membuang segala kecurigaan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan hati yang bulat, seutuhnya, tidak bercampur. Apa kita mau memiliki hati yang suci seperti itu? Tuhan sudah melakukan bagian. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau menyucikan hati kita. Pemazmur berdoa, Tuhan selidikilah hatiku. Lihatlah pikiranku. Apakah ada pikiranku yang serong, jalanku yang menuju hal yang salah? Beritahukanlah itu kepadaku Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan seperti itu, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dia langsung memberitahukan. Hati nurani kita bekerja sama dengan Roh Kudus, berbisik kepada kita. Ada pikiran yang salah, ada kemauan yang bercabang, Tuhan beritahukan. Tetapi persoalannya adalah, apa kita sendiri mau melakukan bagian kita? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, penulis kitab itu berkata, kejarlah kekudusan. Dalam terjemahan lain dijabarkan kekudusan itu adalah consecration and holiness. Kekudusan dan kesucian. Kejarlah itu. Seperti kita mengejar kekasih kita pada waktu pacaran. Seperti kita mengejar pekerjaan dan untung. Lebih daripada itu, kejarlah kekudusan. Sebab firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, marilah kita punya cita-cita. Aku ingin menjadi kudus. Aku ingin memiliki hati yang suci, hati yang tidak bercabang, utuh bagi Tuhan.
Waktu kita berbakti, kita mau pikiran penuh buat Tuhan. Kalau pikiran kita menerawang, kita berusaha kembalikan lagi konsentrasi penuh bagi Tuhan. Latihlah diri kita untuk hal-hal seperti itu. Kita mau berdoa dengan sepusat pikiran kita fokus. Kalau kita bercabang, kita latih lagi. Kita ingin sepenuh hati untuk Tuhan. Tuhan mencari hati yang murni untuknya. Kalau kita kemudian masih suka hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang berdosa, kita sesali. Jangan kita anggap biasa. Kita menangis di depan Tuhan. Mengapa aku masih seperti ini? Itu adalah bagian kita. Mengejar kekudusan. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan melihat hati. Jatuh di dalam dosa adalah manusiawi. Tetapi apakah kamu mencintai dosa? Itu persoalan. Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Bukan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dosanya mesum, tetapi satu hal. Pendeta Louis Paulon mengatakan, Daud adalah orang yang memiliki hati mau selalu menyenangkan Tuhan. Jatuh dalam dosa itu adalah manusiawi. Setiap orang bisa jatuh, tapi waktu disadarkan dosanya, dia terima penyadaran Tuhan. Dia mau bertobat karena apa? Dia selalu mau menyenangkan Tuhan. Itu adalah hati yang suci, hati yang mencintai kesucian. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang seperti itu, supaya kita boleh melihat Allah bukan cuma kelak di surga, tapi ketika kita masih dalam dunia, kita mendapat berkat karena boleh melihat Allah dalam artian-artian yang sudah kita renungkan tadi. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Kita teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyoroti hati kita, hatimu dan hatiku. Apakah hati kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus? Apakah kita pernah dengan hati yang serius sungguh-sungguh menyesali dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, lalu memohon Dia membasuh dosa-dosa kita itu? Apa kita memiliki hati yang mempunyai kemauan keras memisahkan kotoran-kotoran, hal-hal yang tidak murni dari dalam hati kita? Apakah hati kita utuh untuk Tuhan? Dan apakah kita memiliki kemauan yang kuat untuk mengejar kekudusan? Bila kita gagal, kita menyesal dan kita mau sungguh-sungguh besok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberitahukan kami jalan berkat yang terpenting dan terbesar, yakni melihat Allah. Apalah artinya hidup kami di dunia ini, kendati kami memperoleh banyak hal yang kelihatan indah, yang kami cita-citakan, yang kami kejar-kejar, kalau pada akhirnya kami tidak diizinkan untuk menghadap hadirat-Mu, dan Engkau memalingkan wajah-Mu terhadap kami, tidak menyinari kami dengan berkat. Ya Tuhan, berbicara terus dalam hati kami, supaya kami memiliki suatu kerinduan yang keras untuk memiliki hati yang suci,
bukan dalam penilaian manusia, tetapi dalam penilaianmu sendiri. Karena hanya Engkaulah yang bisa melihat yang tidak kelihatan, yang sering ditutupi oleh pelbagai macam topeng, oleh pelbagai macam basa-basi, oleh pelbagai macam sopan santun dan kebudayaan. Engkau bisa membongkar bangkir semuanya. Tuhan, kami mau polos di hadapan Tuhan. Kami mau berperkara dengan Tuhan. Dan kami mau belajar mencintai kekudusan, mengejar kesucian, membayar harga untuk memperoleh kesucian hati. Karena kami merindukan untuk melihat Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.